Assalamualaikum, selamat datang di Najma Afsin Channel. Di sini kalian bisa menikmati novel-novel yang aku tulis secara gratis. Sebelum kalian lanjut menikmati novel aku, jangan lupa klik tombol like dan juga subscribe biar kalian dapat notifikasi. Nah, komen juga di setiap cerita biar seru dan share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya ya. Terima kasih, selamat menikmati. Dinikahi dosen part 13. Pernikahanku dan Pak Alvin tinggal menunggu waktu. Ketika di kelas mata kuliah dia, teman-temanku untunglah tidak berani membuli atau menggoda aku maupun Pak Alvin. Karena Pak Alvin sudah mengancam barang siapa yang bawa urusan pribadi ke kelas, termasuk membicarakan perihal hubungan antara dirinya dan aku, dijamin nilainya C. Tapi kabar buruknya adalah dia yang selalu meminta agar aku bersedia dijemput dan diantarnya pulang saat ada mata kuliahnya. Dan aku tentu saja tidak bisa menolak karena dia izinnya pada bapakku. Hari ini kelompok berapa yang maju makalah? Tanya Pak Alvin sambil matanya menyapu sekeliling kelas. Kelompok 7 Pak, jawab Ari, si ketua di mata kuliah Pak dosen. Oke, silakan siapkan. Lain kali kalau Bapak masuk ke kelas, PPT sudah siap di layar. Jadi pas saya ke kelas tinggal presentasi aja, jelas Pak Alvin. Siap Pak. Setelah punya calon, Pak Alvin lebih cerah ya auranya, ucap Cindy yang duduk di sebelahku. Aku tersenyum saja menanggapi. Pantes aja si Rara nangis Bombay begitu tahu kalau calonnya ternyata kamu Mel, ucapnya lagi. Ya begitulah, aku biasa aja sih, dia manusia biasa kok, balasku membuat Cindy tertawa. Iya, manusia biasa yang extraordinary, hihihi, timpalnya. Udah perhatikan aja makalah, ucapku yang menoel tangannya, mengingatkan dia untuk fokus mendengarkan materi yang disajikan pemakalah. Kamu nyaman kan sama pilihan gaunnya kemarin? Tanya Pak Alvin begitu kami berdua berada di dalam mobil menuju perjalanan pulang ke rumahku. Beberapa waktu lalu setelah pulang kuliah, kami memang sudah melakukan fitting baju pengantin ditemani oleh ibu mertuaku yang masih rese dalam tingkatan wajar. Semoga tidak semakin menjadi. Ya, jawabku singkat, walau dalam hati jelas menolak. Gaun itu bukan pilihan hatiku, tapi ibu mertua yang maksa, tatapannya yang melotot membuatku tidak berani membantah. Apalagi ternyata calon ibu mertuaku itu pro terhadap kekasih Pak Alvin saat ini. Kekasih? Ya, Pak Alvin sendiri kan pernah bilang, dia memiliki kekasih dan aku sudah tahu siapa. Beberapa hari yang lalu, tiba-tiba ada yang menemuiku di kelas. Saat semua orang sudah keluar, hanya ada aku dan Tiara, serta orang itu. Tatapannya yang sombong membuatku rasanya ingin mencekik lehernya. Tolong, singkirkan temanmu dulu, katanya dengan meremehkan. Temanku, bisa kamu pergi sebentar? Tanyaku pada Tiara. Anak itu langsung saja mengangguk tanpa berkata apa-apa lagi. Kamu tahu kan siapa aku? Tanyanya sambil duduk di meja tempat dosen biasanya berceramah. Dasar gak sopan. Seenggak sopannya aku, ternyata masih ada yang luar biasa tidak sopan seperti wanita ini. Emang penting ya tahu siapa kamu? Mataku memicing, memindai penampilannya dari atas ke bawah, biar dia merasa risih. Hahaha, jadi Kak Alvin belum ngasih tahu sama kamu? Tanyanya. Sambil tertawa-tawa, entah apa yang membuatnya lucu. Yang jelas dapat aku simpulkan dia sedikit miring kepalanya. Bodoh amat, apapun itu aku nggak pengen tahu, kataku mengangkat bahu. Kamu kesini pasti mau ngomong sesuatu kan? Cepet bilang, keburu aku kebelet pipis, kataku dengan jujur. Aku pacarnya, ucapnya sambil berkaca di sebuah cermin kecil di tangannya. Oh, aku mengangguk-ngangguk. Ngerti nggak maksudku? Tanyanya sambil melotot. Kayak aku bego aja. Ya ngertilah Udin, ucapku sambil menyilangkan tangan di depan dada. Emang kalau aku ngerti mau apa? Tanyaku menantang. Cukup tahu dirilah, jangan sampai kamu melanggar batasan. Ingat, dia bakal kembali ke aku, bukan sama kamu selamanya. Oh, jadi mereka berdua sudah saling sepakat untuk terbuka satu sama lain ya. Setia satu sama lain dan sama-sama tahu jika pernikahan ini hanyalah bualan belaka. Kalau Pak Alvin malah cinta sama aku gimana? Tanyaku dengan menantang. Membuatnya langsung berdiri dari meja dosen. Kamu harus terima ini, ancamnya sambil mengambil kepalan tangannya dan menunjukkannya padaku. Aku gak bakal takut sama bogemanmu Udin bin Markona. Hahaha, ya, aku tahu. Aku tertawa-tawa. Tapi aku gak suka diancam sama kamu. Aku yang bakal jalanin pernikahan. Batasanku itu sampai mana hanya aku yang berhak mengatur. Aku gak main-main sama ancamanku, ucapnya geram. Hahaha, TBL, takut banget loh. Aku mengejeknya, membuat wajahnya merah.
Diam kamu, sentaknya dan menatapku tajam. Ingat ya, ibunya Alvin gak bakal suka sama kamu, karena dia udah srek sama aku, dan kamu pasti lambat laun akan memutuskan untuk segera minta cerai. Bodoh amat, gak peduli, udah ya ngomongnya, tanyaku dengan senyuman. Dia masih menatapku seperti mau memangsa. Ingat itu, katanya sambil menunjuk mukaku. Kalau bukan di area kampus, sudah aku tendang tuh perempuan pantatnya, biar gak bisa kentut sampai berhari-hari. Jangan banyak melamun, nanti jatuh, ucap Pak Alvin menyadarkanku. Gak bakalah, protesku tak terima. Siapa tahu, saya ngerem mendadak, kamu tiba-tiba kebentur dashboard gara-gara melamun. Bodoh amat, aku menyilangkan tangan di depan dada. Duh, baru beberapa kali semobil saja sudah jenuh begini bersama Pak Alvin. Apalagi nanti kalau serumah dan sekamar. Hari semakin gelap, aku memilih untuk diam hingga sampai ke rumah. Hari penuh debaran itu tiba. Setelah akad terucapkan dengan mas kawin yang cukup besar, akhirnya aku sah menjadi istrinya Alvin Mahendra. Gaun pilihan ibu mertua telah kukenakan. Tanganku diapit oleh adik iparku, Hana. Dia seumuran adikku saja. Aku dituntunnya ke dekat Pak Alvin yang sudah bergelar suamiku. Akhirnya kami duduk bersebelahan. Lalu aku diperintahkan oleh Bapak untuk menandatangani buku nikah kami. Dan akhirnya Bapak menyuruhku mencium tangan suamiku. Terlihat Bapak melihatku penuh haru. Bahkan dia sendiri yang meminta untuk menjabat tangan Pak Alvin saat ijab, tidak diwakili oleh penghulu. Pertama kalinya jantungku berdebar saat menatap mata Pak Alvin. Mungkin karena ini perdana dan dalam situasi yang memang menegangkan, di mana pasang mata memperhatikan kami berdua. Ya, di mana momen kami seperti menjadi aktor dalam sehari, harus berakting sebahagia mungkin. Perlahan bibirku terangkat, lalu mengambil tangan Pak Alvin dengan lembut dan mengecupnya pelan dan lama, biar kesannya takzim. Pencitraan doang kok, gak benar-benar tulus. Dapat kurasakan tangannya dingin. Hahaha, apa dia lagi gugup sekarang? Aku aja gugup, cuma ya aku pendam-pendam aja. Jangan sampai kelihatan salting. Setelah cukup lama bibirku mendarat di punggung tangannya, kini bergantian dia yang memajukan wajahnya. Oh no, jangan sampai dia menciumku. Tidak. Aku memencet tangannya sedikit keras, membuatnya seperti tersengat sesaat. Dia menunduk untuk menatap mataku. Apa? Katanya melotot. Aku menggelengkan kepala. No cium-cium, kataku tanpa bersuara. Siapa juga yang mau nyium kamu? Lirihnya yang masih aku dengar. Dasar. Dia menaruh tangannya ke atas kepalaku lalu membaca doa yang entah aku tidak hafal. Dari posisiku, aku bisa melihat ceweknya Pak Alvin menatapku penuh cemburu. Rasakan itu, Udin. Panas kan ya? Oh, ternyata di sisi lain, aku melihat seorang pria gagah yang pernah singgah di hatiku bahkan sampai sekarang. Kak Ramdan menatapku dari kejauhan. Ngenes sekali. Lihatlah, aku lebih dulu berada di pelaminan. Hai Kak Ramdan, ucapku dalam hati saja. Tamu undangan yang lumayan banyak, ternyata akhirnya habis juga. Padahal aku berharap semalam suntuk mereka akan terus berdatangan. Ternyata tidak. Malam ini Pak Alvin menginap di rumahku, sedangkan ibu dan bapak mertua memilih langsung pulang dengan alasan tidak ingin mengganggu malam pertama kami. Rafa sudah berkali-kali mengedipkan mata dengan menggoda, membuatku ingin rasanya menyentilnya. Tapi karena keadaanku kini sedikit kesulitan, aku mengurungkan diri. Ya, karena apalagi jika bukan karena riasan. Cie, malam pertama. Bisa berisik nih, ejek Rafa sambil menyatu-nyatukan kedua telapak tangannya. Heh, otakmu itu loh, awas kamu. Kalau ketangkap lagi nonton porno, uang sakumu aku sikat semua, ancamku. Astaga, emang ya anak zaman sekarang itu pasti hampir semuanya pernah menonton film biru. Teknologi yang canggih justru semakin memudahkan konten itu untuk diakses. Aku khawatir otak adikku terkontaminasi dan malah penasaran lalu melakukan hal yang tidak-tidak dengan cewek haramnya itu. Tidak lama Pak Alvin masuk ke dalam kamar bersama bapak. Rafa semakin cekikikan. Nanti biar Alvin bantuin kamu bersihin riasan kamu, nak, ucap bapak masih dengan senyuman. Gampang Pak, beres sama saya, ucap Pak Alvin. Iya, kalian istirahat ya kalau gitu. Rafa, kamu harus sekolah lagi besok, gak punya PR, tanya bapak. Oh iya, ada. Oke deh, aku duluan yo. Rafa mengerling ke arahku dengan nakal. Berdua di kamar bersama Pak Alvin mendadak aku merasa kepanasan. Duh, entah karena aku belum mandi atau bagaimana, suasana malam ini benar-benar bikin gerah. Bertambah gerah ketika Pak Alvin membuka jasnya. Oh my god. Begitu doang aku hampir melewat. Sadar, aku menampar pipiku sendiri. Kamu kenapa Mel? Tanya Pak Alvin sambil membuka kancing kemejanya satu persatu. Saya cuma ngantuk, lelah Pak, seharian nyalamin orang. Bentar, jangan mandi dulu, bantuin saya beresin ini riasan, ucapku dan membuat pergerakan tangannya terhenti dari membuka kancing. Dia berjalan mendekat ke arah meja rias tempat di mana aku mematut diriku yang masih cantik.
Tiba-tiba dia memutar kursiku menjadi berhadapan dengan kursi yang ia duduki. Aduh, berdebar-debar sekali jantungku karena posisi kami yang saling berhadapan begini. Sejak kapan woi jadi begini? Pengen kabur kalau tahu bakal kayak gini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa kalian bisa menikmati video-video aku yang lain. Silahkan kalian ubek-ubek channel aku. Nah, kalau kalian penasaran dengan part-part selanjutnya dari setiap cerita aku dan belum aku upload, kalian bisa mandiri mencari cerita aku di berbagai platform online. Nah, seperti di KBM App, ada juga di Joylada, ada juga di Feming, ada di Good Novel, ada di InNovel atau Dreamy, dan lain sebagainya. Kalian tinggal mencari dengan keyword nama aku atau judul-judul daripada novel-novel aku. Ya, mungkin itu saja. Sekian dari aku. Terima kasih banyak. Dadah. Assalamualaikum.